Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang sedang belajar bahasa Inggris. Saya Nurun dari Texas Master. Kali ini kita akan membahas tentang jam aku bermuni, jam kuno. Jadi gini guys, banyak yang bilang begini, aku mau belajar bahasa Inggris tapi tidak mau belajar grammar. Aku mau langsung conversation. Well, ini banyak sekali penjelasannya ya. Jadi gini, jika Anda seorang bukan dari orang yang berbahasa Inggris sebagai second language itu ya, jadi memang orang asing yang harus belajar bahasa Inggris, maka mau tidak mau jawabannya Anda harus belajar struktur, harus belajar grammar. Kenapa? Karena tidak mungkin menguasai suatu bahasa asing jika Anda tidak mengetahui atau belajar tentang struktur bahasanya. Itu mission impossible. Kecuali kalau Anda memang seorang bule yang memang orang Amerika, belajar bahasa Inggris dari kecil, nggak perlu pakai grammar, bisa. Tapi itu juga faktor dari usia. Kalau masih kecil itu bisa belajar bahasa asing secara natural, sehingga dia akan bisa memetakan di otaknya pola-pola atau struktur-struktur bahasa Inggris di kepalanya. Itu kalau usianya masih kecil, dan dengan catatan ada paparan yang sangat terus menerus simultan ya, jadi dia terus terekspos dengan bahasa Inggris. Nah, masalahnya kita kan tidak, anak kecil kita tidak terekspos dengan bahasa Inggris terus menerus, sehingga itu akan menjadi satu kendala. Nah, apalagi kita yang udah dewasa gitu kan, kita tidak terekspos bahasa Inggris setiap saat, sehingga untuk menguasai bahasa Inggris kalau kita sudah dewasa itu adalah wajib mempelajari grammar. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Anda tidak mau fokus belajar grammar, maka jawabannya tidak akan bisa-bisa bahasa Inggris. Saya jamin tidak akan bisa-bisa. Kenapa? Karena cara belajarnya sudah cara belajar orang yang udah dewasa, bukan anak kecil gitu. Itu akan berbeda sekali, dan itu penjelasannya banyak sekali gitu ya, jurnal ilmiah yang menjelaskan perbedaan cara belajar orang dewasa dengan anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah, jika kamu seorang dewasa untuk belajar bahasa, maka kamu wajib mempelajari struktur. Mempelajari struktur berarti mempelajari grammar dan segala macamnya. Oke, yang kedua, kalau kalian anak kecil, kalau anak kecil yang gimana dulu? Kalau anak kecilnya memang bule ya nggak usah belajar grammar juga bisa. Tapi kalau orang Indonesia ya, anak Indonesia, maka mau nggak mau harus dikasih tahu strukturnya. Misalnya big house bukan house big ya, kayak itu kan struktur juga, jadi itu harus diajarin juga. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana sih belajar bahasa Inggris tapi tidak fokus pada grammar. Bisa banget, bisa banget. Jadi kalau ditanya apakah tidak perlu belajar grammar, jawabannya tetap perlu. Mau nggak mau harus tetap perlu belajar bahasa grammar, itu wajib hukumnya. Tapi, nah ini balik lagi, ada metode approach ya, ada metode approach, teknik segala macam yang bisa kita rancang sedemikian rupa ketika pengen kelas itu fokusnya pada conversation gitu. Jadi tetap belajar grammar tapi fokusnya pada conversation, itu bisa itu kayak gitu. Kalau itu bisa, tapi tetap kalau ditanya lagi apakah aku nggak mau belajar grammar, ya nggak akan bisa, tapi kamunya nggak akan bisa gitulah, kurang lebih begitu. Jadi tetap penting belajar struktur sebuah bahasa ketika bahasa itu adalah bahasa asing buat kamu, dan itu sudah tidak usah didebatkan lagi. Kenapa? Karena setiap bahasa memiliki struktur yang berbeda-beda gitu kan. Jadi itulah yang harus kita ketahui, seninya, seluk-beluknya. Kalau kita tidak tahu itu, tidak mempelajari itu, ya susah ya, akan butuh waktu lama sekali, dan kemungkinan hasilnya akan menjadi kacau balau gitu ya. Seperti bahasa Inggrisnya Vicky itu, dia seperti lancar bahasa Inggrisnya, tapi secara kaidah kebahasaan tidak mengena sama sekali, dan kita yang ngerti bahasa itu nggak akan ngerti dia ngomong apa. Nah, apakah kamu mau seperti Vicky gitu, kelihatan pinter berbahasa Inggris tapi sebenarnya diketawain sama orang-orang yang ngerti bahasa Inggris? Kan kasihan ya, kalau kayak gitu malah kasihan. Dan please juga tolong deh buat guru-guru yang ngajar bahasa Inggris, jangan menipu muridnya. Jangan bilang iya conversation, tapi muridnya nggak pernah diajarin grammar, nggak pernah diajarin yang bener, sehingga seperti membangun sebuah rumah yang yang cuma ilusi gitu loh. Rumahnya tidak akan pernah jadi gitu. Jadi kayak semacam penipuan ya, penipuan. Kalau menurut aku sih itu penipuan. Jadi
katakanlah, jelaskanlah ke murid kalian bahwa cara belajar yang benar tuh bagaimana gitu. Jangan sampai muridnya udah keluar biaya, kalian yang dapat duitnya, tapi orangnya nggak bisa juga bahasa Inggrisnya gitu. Kenapa? Karena cara belajar yang salah, karena penyesatan dari kalian yang guru bahasa Inggris ini gitu ya. Kalau bagi aku itu penyesatan gitu ya. Kalau murid yang smart, dia tahu bahwa belajar bahasa Inggris yang benar akan melalui sebuah proses. Jadi dari belajarnya bagaimana, levelnya yang begini, dan itu ada step by stepnya. Nggak bisa misalnya kamu tiba-tiba nggak tahu I, they, we, you, nggak tahu 1, 2, 3, terus tiba-tiba langsung pengen conversation. Wow, kalau ada guru yang bisa baik begitu, hebat banget gitu loh, hebat nipunya maksudnya gitu loh. Jadi tolonglah, kan kita ini bekerja bukan cuma pengen dapetin duit, tapi juga beramal, kan di situ kan ibadah ya, bekerja itu. Jadi tolonglah kalau kerja yang benar gitu, jangan cuma asal dapat duit terus muridnya nggak jadi juga, kan sayang. Karena keberhasilan sebuah murid itu adalah karya kita sebagai guru bahasa Inggris, benar nggak? Jadi berkaryalah gitu. Jadi itulah nilai ibadahnya. Ketika ada orang yang nggak bisa terus jadi pinter bahasa Inggris karena belajar sama kalian, ya itu kan menjadi suatu berkat dan menjadi kebanggaan buat kita. Itulah bayaran kita yang sebenarnya. Jadi kalau uang itu cuma ya bonus aja lah sebenarnya gitu. Jadi makanya kalau menurut aku jadi guru bahasa Inggris tuh ya harus ngejelasin yang benar gitu. Jangan cuma pengen dapat duit banyak terus muridnya ditipu aja gitu kan, bilang oh ya bisa kamu sih, bisa, nggak usah belajar grammar, boleh, bisa, nggak bisa. Semua itu pasti berkaitan. Jadi belajarlah yang benar. Tentu saja di kelas yang fokusnya pada conversation, kita akan membuat pelajaran conversation, tapi tetap dengan mempelajari struktur atau grammar. Tetap harus ada itu. Jadi tidak mengambang, bukan seperti obrolan di warung kopi. Jadi belajar bahasa Inggris yang benar tetap harus ada esensi dari satu pelajaran yang akan difokuskan dalam percakapan itu apa. Ya itu baru benar gitu loh. Nah itu juga disesuaikan dengan level muridnya. Ya kalau misalnya muridnya sama sekali ngeblank, tidak tahu vocab, tidak tahu kata-kata dasar, ya itu dulu yang harus dipasok gitu. Jadi gudangnya itu, gudang pembedahan katanya itu harus dipasok dulu. Nah soal vocab ini tentu saja kita mulai dengan vocab yang sederhana, yang sehari-hari yang dipakai. Nggak usah vocab yang kejauhan. Buat apa? Dipakai juga enggak dalam sehari-harinya. Jadi nanti kalau udah levelnya lebih tinggi, baru kita gasak ke vocab yang lebih tinggi. Kalau masih dasar muridnya, lebih baik vocabnya yang umum dulu, yang biasa-biasa aja dulu gitu guys. Dan mudah-mudahan membantu ya penjelasan seperti ini. Terima kasih, salam Pensis Master.